Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di Ramadan 1445 Hijriah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang tugas kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang beriman, yaitu untuk senantiasa memakmurkan masjid. Dapat kita ketahui, begitu Ramadan datang, hampir semua takmir, hampir semua kaum muslimin jamaah masjid pasti berbondong-bondong untuk meramaikan masjid-masjid yang ada di sekitar kita, membersihkan untuk mengawali ketika datangnya Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita banyak mengerjakan kegiatan-kegiatan di masjid. Hanya kadang-kadang ironisnya, kegiatan-kegiatan masjid ini hanya nampak ramai ketika di Ramadan, dan lebih ironis lagi, ramainya hanya di awal-awal Ramadan, tapi di akhir-akhir penghujung Ramadan banyak kaum muslimin yang kadang-kadang sudah sibuk menyiapkan lebaran dan lebih memilih untuk kegiatan-kegiatan di luar Ramadan, atau tadi disampaikan untuk kegiatan di luar Ramadan, atau Ramadan menjadi di masjid menjadi sepi lagi. Nah, padahal kita ini punya kewajiban, punya perintah untuk memakmurkan masjid, tidak sebatas ketika Ramadan saja, tapi setiap saat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsa illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ayat ini sudah jelas. Kalau kita mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita punya tugas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan masjid-masjid tentu yang ada di sekitar kita. Yang Allah tadi katakan, yang berhak atau hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Kalau kita mengaku sebagai seorang yang beriman, tentunya kita ramaikan masjid kita makmurkan masjid kita, tidak hanya sebatas Ramadan saja, tapi sampai di akhir hayat kita selalu berusaha untuk melaksanakan terutama perintah-perintah yang diharuskan untuk datang di masjid, yaitu contohnya sholat atau baca Quran atau belajar ngaji. Maka makmurkanlah masjid-masjid kita. Dan ciri masjid ini sebagaimana yang tadi Allah firmankan, yaitu ciri masjid yaitu waqamas shalah, yaitu mendirikan sholat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Artinya apa? Ciri masjid yang makmur itu yaitu ketika jamaah sholatnya banyak dan zakatnya banyak pula yang ada di masjid itu. Artinya semangat untuk berinfak sedekah para jamaah di masjid banyak, ini menunjukkan bahwa masjid tersebut adalah makmur. Maka lebih-lebih tugas kita sebagai takmir masjid khususnya, yaitu mempunyai tugas bagaimana memobilisasi jamaah masyarakat sekitar kita untuk datang di masjid dan untuk rajin mengeluarkan zakat infak sedekah untuk kepentingan kaum muslimin lewat masjid-masjid kita. Nah, hadirin jamaah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita ini memakmurkan masjid, maka ada keutamaan yang banyak yang diberikan oleh Allah bagi siapapun yang senantiasa untuk memakmurkan masjid-masjid kita.
Yang pertama yaitu keutamaan memakmurkan masjid sebagai tanda keimanan seseorang muslim. Sebagaimana tadi saya bacakan di surat At-Taubah ayat 18, bahwa hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini menunjukkan bahwa tanda keimanan seorang muslim ditunjukkan bagaimana dia datangnya atau rajinnya dia mendatangi masjid untuk melaksanakan ibadah khususnya sholat dan majelis taklim dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Jadi keimanan seseorang bisa dilihat ketika apakah dia mendatangi masjid-masjid atau malah menjauhinya. Yang kedua yaitu orang yang memakmurkan masjid akan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, Allah adalah ahlullah, keluarga Allah. Maka orang-orang yang rajin mendatangi masjid ini, kata Nabi, yaitu dianggap atau memperoleh gelar sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Maksud di sini yaitu bukan lantas secara fisik kita menjadi bagian keluarga Allah, tapi bentuk kemuliaan. Karena kita mendatangi masjid-masjid Allah, maka kita menjadi tamu Allah dan bahkan menjadi ahlullah, keluarga Allah. Yang ketiga yaitu akan dibangunkan rumah di surga. Sebagaimana Nabi mengatakan, man bana masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangunkan sebuah masjid di dunia, maka Allah membangunkan baginya semisal yang di surga. Nah, bagian Ibnu Taimiyah mengatakan kama hasikotot, yaitu walaupun yang kita bantu ini sebesar sarang burung, au asgoro, kata Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Majah, mohon maaf, yaitu atau bahkan lebih kecil lagi, yaitu besok ketika di surga maka akan dibangunkan bangunan oleh Allah. Yang keempat yaitu akan diberikan naungan besok di hari akhir, yaitu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka di padang mahsyar yang begitu panasnya ini akan diberikan naungan, diberikan payung sehingga tidak merasa panas ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Sebagaimana yang dikatakan Nabi bahwa kelak akan ada 7 golongan yang akan memperoleh naungan, di mana tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali hanya naungannya Allah. Di antaranya yaitu dari 7 tadi, yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya cinta, yang hatinya bergantung kepada masjid. Yang kelima yaitu akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Maryam, kisah kita tengok di surat Ali Imran 37. Kisahnya kan ibunya Maryam yang bernama Hana, istrinya Imran. Karena dia menginginkan seorang anak, maka dia mohon kepada Allah bernadar, jika anakku nanti lahir, maka akan aku tempatkan, atau beliau punya cita-cita, anaknya mudanya itu ingin berbakti, mengabdi dalam masjid. Atau bahasa saya itu ketika anaknya lahir nanti ingin diabdikan di masjid atau menjadi marbot masjid. Tapi atas kehendak Allah, anak Hana ini, istrinya Maryam, istrinya Imran ini, yaitu ternyata terlahir perempuan. Karena sudah bernadar, maka dia serahkan kepada Allah. Nah, ketika dan akhirnya nanti Maryam selalu dalam asuhan atau dalam pengawasan Nabi Zakaria, yaitu singkat cerita ketika Nabi Zakaria mendatangi Maryam di masjid, dia terkaget-kaget karena setiap hari pasti tercukupi makannya, makanan yang segar-segar atau buah yang segar-segar, sehingga sampai-sampai beliau bertanya, dari mana makanan ini? Maka mengatakan datangnya dari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang yang rajin memakmurkan masjid, insya Allah rezekinya akan dicukupkan oleh Allah. Saya kira itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tausiah singkat ini mudah-mudahan menambah spirit kita untuk selalu memakmurkan masjid-masjid kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan
diberikan kemudahan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu berupa kecintaan kita pada masjid-masjid milik Allah dimanapun kita berada. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.